Halo lur, film dari Meksiko adalah cemilan kita kali ini lur, dikenal dengan judul Weird Flowers dalam penayangan internasionalnya. Film ini memiliki judul dalam versi originalnya dalam bahasa Meksiko yaitu Flores Silvestres lur. Jika kita terjemahkan dalam bahasa Minang artinya bunga liar lur. Dirilis pada 26 Oktober tahun 2015, film ini disutradarai oleh Pablo Perez Lombardini dan film ini mampu mendapat rating 5,2 dari IMDb lur. Filmnya punya durasi nggak seperti film lainnya lur. Karena filmnya berdurasi kan 50 menit doang lur, bisa dibilang ini merupakan film pendek ya lur, meski durasinya 50 menit lur. Gimana lur? Udah siap lur? Monggo bekicotkan lur. Bekicot. Di sebuah rumah yang sangat besar terlihat halamannya sangatlah rapi lur. Tetapi sebuah kolam renang yang ada di rumah itu nampak sangat kotor dengan dedaunan di dalam kolamnya ya lur. Tak pernah dibersihkan sama sekali lur. Pemandangan yang sedikit aneh banget untuk rumah semewah ini lur. Rumah gede, halaman bersih, kolam renangnya kotor lur. Dan di rumah itu hidup sepasang laki bini yang udah berumur namun nggak punya anak lur. Ini dia bininya, namanya Marta, diperankan oleh Carolina Politi. Suami Marta adalah orang yang sibuk banget lur dan dia jarang pulang ke rumah. Dia sering bertugas keluar kota lur. Dan mereka tergolong keluarga yang menengah ke atas di sana ya lur. Marta benar-benar merasa sepi di rumahnya yang super besar ini karena anak nggak ada, teman nggak ada, dan laki jarang di rumah pula lur. Si Marta sangatlah perfeksionis orangnya, dia nggak mau rumahnya ini terlihat berantakan ya lur. Dia membersihkan rumah hari itu karena hari itu temannya akan datang ke rumah ya lur. Dia datang dari luar kota lur. Dan ada yang sedikit aneh lur, dimana Marta menanam sebuah bunga yang nampak aneh banget di rumah itu lur. Dan bunga itu sangat dijaga serta disayanginya lur. Itulah Weird Flowers atau bunga liar seperti judul film ini ya lur. Untuk mengurus rumahnya yang besar ini, Marta pun menyewakan seorang pembantu. Marta memanggil si pembantu dengan sedikit emosi siang itu lur, karena bunga itu layu nggak disiramnya ya lur. Pembantu ini bernama Cynthia, diperankan oleh Daniela Castillo lur. Dia meminta Cynthia untuk mengurus bunga yang sangat disayanginya itu. Dan Cynthia nampak terheran-heran dengan sikap majikannya itu. Orang kaya kok suka bunga liar kayak gini, pikirnya lur. Kan bisa beli yang bagus lur. Tak lama kemudian datanglah teman si Marta itu lur, dan Marta pun langsung menemuinya. Dialah si Erika ya lur. Dan ini teman baiknya Marta dari masa muda dulu lur. Dan dia datang dari luar kota. Marta yang sangat kesepian di rumah tentu begitu senang dengan kedatangan Erika ini ya lur. Dia punya teman lur akhirnya. Oleh karena itulah Marta pun dengan semangat mengajak Erika jalan-jalan keliling kota. Mereka pun mengenang masa muda mereka dengan nongkrong ngopi di warung Pak Tono, tempat mereka sering nongkrong waktu muda dulu lur. Usai memesan kopi, dia tanpa sengaja bertabrakan dengan seorang pemuda yang tengah sedang bermain biliar saat itu lur. Dia adalah Germain, diperankan oleh Adrian Carreron. Germain meminta maaf ke Marta karena tidak sengaja menabraknya ya lur. Namun Marta mencuekinya karena dia ingin segera cerita dengan si Erika yang sudah lama tak dijumpainya lur. Ngobrol lah mereka. Erika menanyakan kemana si Adolfo yang merupakan bojone si Marta. Dari tadi tak kelihatan katanya lur. Ternyata dia seorang dokter yang bertugas di luar kota ya lur. Di sini pula kita tahu Marta dan lakinya dulu tinggal di kota ini lur. Mereka pun pindah karena suatu kejadian dan Marta tak betah dan memilih balik lagi ke sini ya lur. Marta punya kenangan buruk dengan kota ini lur. Caminar para leer, para pensar. Ya tiene pacientes en Yautepec, en Cuernavaca. ¿Y tú? ¿Yo qué? ¿Tú cómo estás? Saat asik ngobrol, entah kenapa Marta tiba-tiba saja memendangi si Germain lur. Dia seperti melihat sesuatu di wajah Germain yang masih sangat muda itu ya lur.
cocok jadi anaknya lur. Kalau dilihat sepintas lalu ya lur, Marta semakin terkejut ketika melihat Germain dilabrak oleh ceweknya lur. Mereka bertengkar dan Marta menikmati banget pemandangan itu sehingga dia mengacukan temannya si Erika saat itu yang sedang bercerita lur. Enrico, me lo escogieron para una beca en Escocia. ¿Estás bien? Sí. Sehingga Marta pun kebingungan menjawab pertanyaan Erika selanjutnya karena Erika nganggap si Marta ini oleng, dia segera ngajaknya pulang. Maka pulanglah mereka lur. ¿Y tú? Sí. Esok harinya Marta membawa jalan-jalan si Erika ke sebuah sungai lur. Marta benar-benar memanjakan teman baiknya itu. Dia nggak mau Erika kecewa dengan pertemuan mereka yang jarang terjadi ini ya lur. Mereka pun kembali mengobrol panjang di sungai itu lur. Dan Erika pun menanyakan apa alasan yang membuat Marta kembali ke kota ini. Dan Marta mengatakan bahwa dia pun bingung dengan alasan dia kembali ke sini. Tiba-tiba saja dia merindukan kota ini katanya lur. Dan itu satu-satunya alasan dia kembali ke sini. Temannya pun kembali menambahkan apakah Marta merindukan seseorang di kota ini, dan Marta hanya diam lur. Nah, si Erika pun menyampaikan bahwa dia selalu ada untuk Marta kapanpun Marta membutuhkannya. Marta jangan ragu menghubungi dirinya lur. Compañía, tal vez. Hablar con alguien. Supongo que podría necesitar. No sé. Un apapacho. Saat asik ngobrol, si Marta pun terkejut melihat ternyata si Germain yang dijumpainya di bar tadi malam juga ada di situ lur. Dia sedang pacaran sama ceweknya ya lur. Melihat ada si Germain, Marta pun ngajak Erika pergi dari sini lur. Dan Marta membawa Erika jalan ke sebuah kolam dekat sungai itu lur. Nah, di situ nampak banyak bunga liar dan bunga itulah yang ditanam si Marta di rumahnya itu lur. Marta memetik bunga itu dan memegangnya dengan penuh hikmat lur. Marta benar-benar menyayangi bunga itu. Bunga tersebut seperti bagian dari hidupnya ya lur. Melihat sikap Marta yang tiba-tiba sendu, Erika pun menenangkan sahabatnya itu lur. Dan esok harinya tibalah waktu Erika balik lur. Dan Marta nampak sedih banget ya lur. Dia akan kesepian lagi dengan kesendiriannya. Marta pun memeluk Erika dengan sedih. Rumah itu pun akhirnya terlihat sepi sunyi sendu usai kepergian si Erika itu lur. Erika, ¿le puedes dar una ventana a esta niña? Ay, sí, sí. Dile que se suba. Súbete. Hasta mañana. Déjame hablarme si necesitas algo. Nah, esok harinya Marta kembali lagi ke sungai itu lur, tapi tujuannya beda, bukan untuk menghibur diri dari kesepiannya. Tetapi hari itu dia datang untuk menemui Germain ya lur. Dia penasaran dengan sosok si Germain ini lur. Dan ternyata Germain ada di situ. Dia sedang membaca sebuah buku ya lur. Dengan perlahan Marta mendekati si Germain lur yang jauh lebih muda darinya itu. Dia membuka obrolan dengan mengatakan bahwa air di sungai ini begitu bersih dan jernih. Dan ternyata Germain ini bekerja di sungai ini. Dia mengatakan bahwa dirinya dan teman-temannya membersihkan sungai ini yang kotor sebelumnya lur. Dan dia mengatakan dulu banyak yang suka berenang di sini sehingga airnya kotor. Nah, mendengar itulah segeralah si Marta mendekat kepada si Germain ini lur. Tiba-tiba saja dia mendengar itu, dia menjadi tertarik dengan si Germain ini lur. Mulailah Marta ngorek-ngorek sosok Germain ini ya lur. ¿Quiénes las usan? Cualquiera que se meta a nadar. Pues la dejan impecable. Esta ya viene limpia. ¿Tú vienes aquí solo? Sí. Dia menanyakan apakah Germain kesini sendirian, dan Germain menjawab dia kesini sendiri karena pacarnya yang bernama Alina sedang sekolah, sementara dirinya putus sekolah dan memutuskan kerja lur. Nah, Marta kembali ngulik sosok si Germain ini lur sambil memegang tangan Germain dan berharap Germain ngerti maksud hatinya. Si Marta yang melihat Germain suka membaca, dia meminta Germain datang ke rumahnya. Dia punya banyak buku, kalau si Germain suka katanya lur, dia akan meminjamkannya. Se ve interesante. Hágase de cuenta que
Que usted me ve aquí sentado leyendo. En el billar, ¿no? Ándale. Por ejemplo. Yo tengo muchísimos libros en mi casa y nadie los lee. Ketika Martha ingin menunjukkan alamat rumahnya, si Germain langsung motong aja pembicaraannya lur. Dia mengatakan bahwa dia sudah tahu alamat rumah si Martha. Karena dia dulu pernah betulin rumah Martha itu waktu Martha baru pindah. Nah, dengar itu malulah si Martha ya lur. Dan dia bergegas pulang ke rumah dengan rasa malu lur. Setelah tahu yang dia godain itu mantan tukang rumahnya sendiri ya lur. Di sini digambarkan pula bahwa si Martha mulai sulit mengingat masa lalunya karena yang terkenang dalam pikirannya adalah kenangan buruk dengan kota ini lur. Apa itu kenangan buruknya? Simak sampai beres lur. Kalau ada seduluran yang mau nyawer udut awak, Surya Pro isi 12 dengan ikhlas hati awak terima ya lur. Tombolnya ada di bawah video lur. Noh, yang tulisannya terima kasih atau thanks dalam bahasa Sundanya ya lur. Link tak taruh di kolom komentar nanti ya lur. Makasih dulurku semua. Yuk lanjut lur. Malam itu lakinya si Martha pulang lur. Dia pun menyambutnya dengan hangat dan seperti biasa lur, dia pulang hanya untuk sebentar saja karena dia sibuk dan harus balik keluar kota lagi lur. Mereka pun makan bareng. Ini dia yang namanya Alfonso itu lur, suaminya si Martha ya lur. Nah, melihat Martha yang selalu bersedih ini, Alfonso menyarankan ia untuk membawa adiknya ke sini untuk menemaninya sementara Alfonso berada di luar kota ya lur. Dan Alfonso memastikan bahwasanya dia akan kembali lagi sebelum Martha ulang tahun. Namun Martha nggak mau lur, dan Martha langsung cerita bahwa dia merindukan seorang anak yang suka mandi di kolam renang rumah mereka ini, anak yang suka meminta dibelikan es krim, dan anak yang ceria dan lincah dalam berlari. Martha pun menangis usai mengatakan itu dan suaminya si Alfonso meminta dia untuk berhenti bicara itu lur, dan Martha pun pergi tidur ya lur. Los niños fascinados en la alberca entraban y salían. Y a él le encantaba usar cosas. Ese día le eché el cambio de los helados al lado de la alberca. Seminggu kemudian nampak si Germain bersantai dengan bersepeda lur. Mau kemanakah beliau ini? Hari itu dia akan pergi ke rumah Martha lur. Seperti yang Martha tawarkan kepada dia kemarin di sungai itu lur, untuk meminjamkannya sebuah buku ya lur. Dan sesampainya di situ betapa mengejutkan lur, ternyata si Germain ini macarin Cynthia, pembantunya si Martha juga lur. Banyak cewek rupanya dia ini lur. Pikir Cynthia Germain datang untuk menemuinya lur, dan Cynthia udah kepedean bahwa dia sedang kerja dan gak bisa pergi. Betapa malunya Cynthia ketika Germain bilang dia kesini bukan untuk Cynthia tetapi dia ingin bertemu Martha. Nah, oleh kejadian ini Martha pun jadi gugup di depan Cynthia lur. Malu dia dilihat Cynthia dekat sama cowok yang jauh lebih muda dari dirinya ya lur. Métete, Cynthia. Nada. Disculpa la molestia. Ya me voy. Los libros. Sí. Pásale. Gracias. ¿Cómo te llamas? Germán. Germán, perdón. Es que me agarraste a medio arreglar. Yo soy Marta. Akhirnya dia pun bersandiwara dan pura-pura baru kenalan dengan Germain lur. Cynthia nampak tertegun dan terheran-heran melihat mereka berdua ya lur. Tentu pertanyaannya dari mana mereka ini kenalan. Namun si Martha segera bersandiwara lur, dan dia meminta Germain segera ke rumah untuk memperbaiki pipa. Dia meminta Cynthia untuk segera pergi membersihkan rumah ya lur. Karena tak nyaman di rumah toh ada Cynthia kan. Akhirnya Martha memutuskan ngajak Germain ngobrol di luar lur. Dia pun bersiap-siap dengan dandanan macannya. Mereka pun pergi ngobrol di taman. Nah, di situ Germain menjelaskan maksudnya datang ke sini lur, di mana dia ingin meminjam buku yang dijanjikan oleh Martha kemarin. Martha pun memberikannya dan menjelaskan secara singkat tentang buku-buku itu. Nah, mata si Germain bukannya fokus ke penjelasan Martha, malah matanya fokus melihat itu cekipiunya si Martha ya lur. Germain pun jadi melamun dan berharap dapat ngecikipiu Martha lur. Mulailah Germain mencari cara gimana cara ngecikipiu si Martha ini lur, dan dia pun bilang cuaca di sini sangat panas sekali dan ia rasanya ingin berenang, dan si Germain ingin berenang di kolam renang. Nah, mendengar berenang di kolam renang itulah si Martha jadi lesu lur. Ternyata dia karena bersama kolam renang itulah si Martha memiliki kenangan buruk dengan kota ini ya lur. Dia tak ingin berenang di situ dan Germain memilih berenang dengan ceweknya saja.
Namun Martha tak ingin kehilangan kesempatan lur, dia ngajak si Germain berenang di sungai besok dan akhirnya Germain pun setuju ya lur. Bersiaplah si Martha lur, dia pun memakai baju renang terbaiknya agar si Germain tertarik kepadanya lur. Saat akan berangkat ke sungai, Martha melihat lewat jendela seseorang ngasih surat ke Cynthia. Surat itu dari Germain untuk Martha lur dan Cynthia membacanya lur. Usai membaca, Cynthia nampak kecewa dan menyimpan surat itu dan tak memberikannya kepada Martha majikannya itu lur. Martha mendengar yang mereka bicarakan tadi ya lur, dan ternyata Cynthia bohong saat ditanya si Martha lur, karena Cynthia bilang itu tukang air, dan marahlah si Martha ini ya lur. Dia pun akhirnya memecat Cynthia dan memintanya jauh dari rumah lur. Agarras tus cosas y te largas. Sesampainya di sungai, terlihat Martha menunggu Germain berjam-jam. Dia tak datang-datang. Martha pun berenang sendiri, dan dari kejauhan dia melihat Germain jalan sama pacarnya lur, dan pacarnya itulah yang disebutnya Alina itu ya lur. Nampaknya Germain lupa buat janji sama si Martha, pikirnya Martha lur. Capek berenang, Martha pun tertidur di pinggir sungai hingga akhirnya Germain pun datang dan bangunin dia lur. Germain pun menanyakan apakah Martha tak membaca surat darinya. Tentu saja tidak ya lur, kan surat itu disimpan sama Cynthia lur. Nah, bingunglah Martha apa isi surat itu, dan Germain pun langsung ngajak dia berenang lagi, dan Martha nampak kedut-kedut lihat Germain yang kokoh berotot itu ya lur. Usai berenang, Martha ngajak Germain untuk memetik bunga liar lur, seperti yang dilakukannya bersama temannya si Erika kemarin lur. Namun Germain capek berenang dan tak mau bermain dengan bunga-bungaan, itu bukanlah tipe dia ya lur, dan mereka mengobrol di tepian sungai yang banyak bunga liarnya itu lur. Nah, di situ mata si Martha tak lepas melihat ketampanan si Germain ini lur. Dia terus mandangin di sepanjang waktu, dan terlihat Martha seperti meminta agar langsung aja cikipiu dia. Namun si Germain tidak melakukannya. Germain seperti tak sadar dia diperhatikan oleh Martha ya lur. Suasana yang mendukung, akhirnya Martha pun mulai duluan lur, sehingga akhirnya Germain pun juga tidak bisa menolak. Pergeludan beda kelas pun akhirnya terjadi lur. Mereka pun bercikipiu di tepi sungai itu lur, dan tiba-tiba saja di pertengahan gelut Martha minta stop. Terheran-heranlah Germain, ada apa? Apa dia buat salah? Perasaan dia tadi melakukan yang terbaik, pikirnya lur. Germain yang terheran-heran itu menanyakan lur, dipikirnya tadi Martha minta ingin cikipiu, makanya dia cikipiukan katanya lur. Jika tidak ingin itu, apa yang Martha mau dari dirinya ini? Dia merasa aneh dengan sikap Martha kepadanya. Martha diam sejenak lur. Dia pun mengatakan bukan cikipiu yang dia inginkan, dan dia juga tak tahu apa yang dia inginkan dari Germain. Semakin bingunglah Germain ya lur, dan Germain akhirnya berenang ke seberang sungai dan mengambil bunga yang diminta oleh si Martha tadi lur. Pikirnya mungkin itu yang diinginkan Martha. Di skin inilah inti cerita film ini lur. Melihat si Germain berenang ke seberang sana, Martha pun terbayang dengan masa lalunya. Dia melihat anak kecil mengambil bunga untuk dirinya, dan anak kecil itu adalah mendiang anaknya Martha lur. Nah, itu inti film ini lur. Jadi wajah Germain ini mirip banget dengan mendiang anaknya yang udah meninggal lur. Dan satu lagi fakta mengejutkan lur. Apa itu? Simak baik-baik lagi lur. Martha pun tersenyum sambil menangis melihat Germain membawakan bunga liar untuknya. Benar-benar seperti yang dilakukan oleh mendiang anaknya dulu saat mereka bermain di sini lur. Dan dia pun meminta Germain diam sejenak. Dia memandangi Germain lur. Dia memegang wajah Germain dan membayangkan Germain itu adalah anaknya. Melihat sikap Martha kepadanya ini, si Germain pun teringat dengan masa lalunya lur. Ternyata dia terkait erat dengan anaknya Martha ya lur. Germain menanyakan apakah anak Martha meninggal tenggelam di kolam renang di rumah Martha itu. Martha menjawab iya lur. Mendengar itu Germain langsung gemetar lur. Sí. A ti se te murió tu hijo, ¿verdad? Oye, ¿te puedo preguntar algo? Sí. En una alberca llena de niños. Sí. ¿Se te ahogó? Ternyata Germain ini salah satu anak yang ada di kolam itu, dan dia melihat bagaimana Martha memperlakukan anaknya saat itu lur. Itu sama persis yang dilakukan Martha saat ini kepadanya lur.
Dia juga melihat bagaimana anak Martha tenggelam waktu itu lur, dan Martha pun tahu bahwa Germain ini teman anaknya mandi di kolam itu ya lur. Makanya melihat Germain dia teringat dengan mendiang anaknya lur, dan Germain pun merasa bersalah banget dia tak membantu anak Martha waktu itu ya lur. Karena itulah Germain langsung pamit dengan alasan neneknya menunggu di rumah lur. Dan di ending film ini Martha pun tersenyum mencium bunga liar itu lur, sambil membayangi anaknya berada di sisinya lur. Film ini pun akhirnya tamat lur. Inti film ini adalah Martha yang frustasi tak bisa menghilangkan bayangan mendiang anaknya dari kesehariannya ya lur. Kepergian Martha dari kota ini adalah agar dia melupakan kenangan buruk atas kematian putranya lur. Dan dia kembali lagi karena dia nggak bisa menjauh dari rumah yang menjadi kenangan buruk baginya, karena di kolam renang rumah itulah putranya tenggelam ya lur. Makanya kolam renang itu tak diuruskan karena di scene awal film menggambarkan rumah itu sudah lama ditinggalkan ya lur. Nah, kesimpulannya adalah bagaimana Martha terjepit dalam situasi masa lalunya lur. Ketika dia menjauh, dia semakin teringat dengan kenangan buruk itu. Ketika dia mendekat, kenangan itu membuatnya semakin gila ya lur. Nah, kasih sayang seorang ibu di film ini benar-benar terasa lur. Pablo Perez Lombardini selaku sutradaranya membuat gambaran visual yang sangat menarik. Sorotan kameranya benar-benar tajam dan keren banget lur. Pencahayaan serta sinematografinya sudah oke banget, sungguh luar biasa. Kesedihan tanpa tangisan dalam sebuah film itu adalah hal yang sulit lur. Tetapi bagi Carolina Politi selaku Martha di film ini terlihat gampang banget melakukannya lur. Applause untuk beliau lur. Ending film ini juga meledak banget lur. Inti film disamarkan di sepanjang cerita, dan kenangan buruk yang membuat Martha frustasi diungkapkan di ending film sehingga semuanya terasa begitu nyata dan meresap ke diri kita sebagai penonton. Aura sedihnya terasa banget lur. Adapun pesan dari film ini adalah kehilangan orang-orang yang kita cintai itu benar-benar berat ya lur. Terlebih lagi itu adalah putra-putri kita lur. Semakin kita menyendiri maka semakin membuat luka itu bertambah parah lur. Intinya dalam keramaianlah kita mengobati luka, bukan dengan menyendiri ya lur. Oke lur, saatnya gue ciao lur.